Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa di rumahnya masing-masing. Semoga dengan berdoa kita selalu mendapatkan ridha Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Sebelum memasuki pengurusan jenazah dan hikmahnya, kita membahas tentang sakaratul maut. Apa yang disebut sakaratul maut? Sakaratul maut adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Untuk ciri-cirinya seperti dinginnya ujung-ujung badan, seperti di tangan, telapak tangan, dan di kaki-kaki, di jari-jari kaki. Yang kedua, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran. Kehilangan sadarnya di sini tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Allah berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 9 yang berarti, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya ada, itulah yang kamu lari daripadanya. Jadi setiap orang pasti akan meninggal dunia, tetapi semua orang takut untuk meninggal dunia. Yang kedua, tata cara ketika menjumpai orang-orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, kita apabila matanya masih terbuka, maka kita memejamkan matanya dengan mengurut ke pelupuk mata pelan-pelan, seperti kita ke tangannya kita ke dalam seperti gini. Jadi kita pertama menutup matanya jika matanya terbuka. Yang kedua, jika mulutnya masih terbuka, maka tutuplah dengan tali agar tidak kembali terbuka. Jadi ketika mulutnya masih terbuka, kita harus memberi tali dari ujung leher dan sampai kepala di tali. Yang ketiga, tutuplah seluruh tubuhnya jenazah dengan kain dengan penghormatannya. Kita memasuki materi adalah mengurus jenazah dan hikmahnya. Ini pengertian jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat berarti usungan mayatnya. Dengan demikian, pembahasan mengenai penyelenggaraan jenazah adalah membahas mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan mayat atau orang yang telah meninggal dunia. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang terpaksa seperti menunggu visum dari dokter, yang menunggu kerabat dekat, dan lain-lain. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya 3 perkara wahai Ali bin Abi Thalib tidak boleh ditunda-tunda, yaitu yang pertama bila telah masuk sholat, waktu sholat. Yang kedua, jenazah bila telah jelas matinya. Yang ketiga, janda yang telah menemukan jodohnya. Hadis riwayat Ahmad. Ada 2 kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia, yakni kewajiban pertama terhadap jenazah, yang kedua kewajiban terhadap pembagian warisan. Untuk pengurusan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya jika di dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah itu wajib mengurus jenazah tersebut. Akan tetapi jika sebagian orang telah melaksanakan, maka kewajiban itu tersebut akan gugur. Jika di daerah tersebut tidak ada yang mengurusnya, maka orang-orang di daerah tersebut berdosa. Jadi fardu kifayah adalah fardu yang gugur, yang sudah gugur ketika ada salah satu orang yang melakukannya. Adapun kewajiban seorang yang mengurus jenazah dalam perbuatan seorang muslim, terdapat seorang muslim lainnya yang meninggal meliputi pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, dan keempat menguburnya dan mendoakannya. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut mensolati, maka baginya pahala 1 qirot. Yang barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburnya, maka baginya 2 qirot.
Oke, untuk penyelenggaraan atau penghormatan mayat ya, orang meninggal, yaitu pertama memandikan jenazah. Untuk hukum memandikan jenazah adalah wajib. Yang pertama, hukum memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang melekat pada mayat. Jadi sebelum dimandikan disunahkan untuk mewudukan mayat tersebut. Dan setiap orang muslim telah meninggal wajib dimandikan, kecuali orang yang mati syahid. Syarat-syarat orang yang memandikan, pertama Islam, baligh dan berakal. Jadi orang tersebut harus Islam, baligh dan berakal. Yang kedua, niat memandikan. Yang ketiga, bisa dipercaya atau bisa merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah tersebut. Yang keempat, mengetahui tata cara memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan harus mempunyai 4 syarat tersebut. Oke. Orang-orang yang utama untuk memandikan jenazah, yang pertama untuk jenazah laki-laki, yang pertama orang yang mendapatkan wasiat memandikan, yang kedua kerabat dekat, yang kedua jenazah perempuan. Untuk orang yang memandikan, yang pertama kerabatnya seperti ibu, nenek, dan kerabat dekatnya. Yang kedua orang yang mendapat wasiat memandikan. Oke, selanjutnya jenazah yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama Islam, yang kedua bayi yang tidak keguguran. Oke, setelah kita memandikan, kita mengkafani jenazah. Untuk ketentuan mengkafani, untuk mengkafani mayat laki-laki ya sebanyak 3 lapis kain putih atau seperlunya, asalkan menutupi seluruh tubuh si mayat atau si jenazah. Yang kedua, untuk mengkafani jenazah seorang perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih atau seperlunya, asal menutupi seluruh tubuh jenazah. Oke ya, setelah mengkafani, kita untuk mensolati jenazah. Nah, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah berada di tempat maupun yang ada di kejauhan, yang lazim disebut dengan sholat gaib. Jadi sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah tersebut dengan tanpa ruku, sujud, duduk tasyahud, dan takbir sebanyak 4 kali. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah berada di tempat maupun yang ada di kejauhan. Jadi sholat yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dengan tanpa ruku, sujud, dan duduk tasyahud, melainkan dengan takbir sebanyak 4 kali. Tempat-tempat berdirinya imam atau untuk mengimami seorang imam ketika sholat jenazah, yang pertama untuk jenazah perempuan, imam berada di tengah-tengah atau di pinggang jenazah tersebut. Untuk seorang laki-laki, maka imam berada di kepala jenazah tersebut. Untuk terakhir yaitu pengurusan jenazah dan mengkubur jenazah dengan cara mengusung jenazah. Mengusung dengan memikul dengan tandu dan dipikul di atas bahu. Ini tata cara untuk pengusungan jenazah. Yang pertama, menyegerakan penguburan jenazah. Yang kedua, mengiringi sampai ke kuburan sampai selesai dan ditimbun, kemudian mendoakannya. Yang ketiga, mengiringi jenazah dengan jalan kaki. Dan keempat, berjalan mengiringi jenazah. Kelima, bergantian untuk memikul jenazah. Yang keenam, tidak melakukan dimakruhkan seperti membuang-buang bunga ketika jenazah lewat. Yang ketujuh, khusyuk dan mengambil iktibar atau tidak berbincang-bincang tentang keduniawi. Yang kedelapan, tidak duduk terlebih dahulu sebelum jenazah diletakkan di tanah. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.